Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Ustazah akan bahas tentang materi pecahan. Adapun materi pecahan yang akan Ustazah bahas di video kali ini yaitu yang pertama cara menentukan pecahan senilai, kemudian yang kedua cara membandingkan pecahan, yang ketiga cara mengurutkan pecahan, yang keempat cara menyederhanakan pecahan, dan yang kelima cara mengubah pecahan menjadi bilangan desimal dan desimal diubah menjadi pecahan. Karena kemarin banyak anak-anak Ustazah yang ikut latihan gabungan buat imtihan dan pastinya tidak masuk dan ketinggalan materi. Jadi Ustazah akan bahas secara singkat ya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas pecahan senilai. Jadi apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan? Cara menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan nilai yang sama. Misalnya langsung saja masuk contoh ya. Tentukan pecahan senilai dari 2/3. Oke, jadi Ustazah ulangi ya. Cara menentukan pecahan senilai yaitu pembilang dan penyebut dikali dengan nilai yang sama. Tetapi dengan syarat tidak boleh dikali 1 dan tidak boleh dikali 0. Kenapa tidak boleh dikali 1? Karena ketika dikali 1 maka akan kembali ke pecahan semula, yaitu kembali ke pecahan 2/3. Nah, ketika dia dikali dengan 0 maka hasilnya 0. Jadi apapun yang dikalikan atau bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Oke, jadi untuk mencari pecahan senilai, kita bisa mulai mengalihkan dengan bilangan setelah 1 yaitu 2. Oke, langsung saja. Pecahan senilai dari 2/3 yaitu 2/3 dikali 2. Nah, karena pembilang dikali 2, maka penyebut juga harus dikali 2. Jika sudah seperti ini, tinggal kita hitung hasilnya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, maka pecahan yang senilai dari 2/3 adalah 4/6. Mudah bukan? Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Tentukan 3 pecahan senilai dari 2/3. Oke, jadi karena dia minta 3 pecahan senilai dari 2/3, maka yang perlu kita ubah hanya angka-angka pengalinya saja secara berurut ya. Nah, jika sudah dikali 2, sekarang 2/3 bisa kita kalikan dengan angka setelah 2 yaitu 3. Ingat ya, pembilang dan penyebut dikali dengan nilai yang sama. Jika yang di atas dikali 3, maka di bawah juga dikali 3. Selanjutnya tinggal kita hitung. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang sudah 2 nih pecahan senilai dari 2/3. Selanjutnya kita cari ketiga pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, karena sudah dikali 2 dikali 3, sekarang kita kali 4. 2 dikali 3, 2/3 dikali 4. Karena di atas dikali 4, di bawah juga dikali 4. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka 3 pecahan senilai dari 2/3 yaitu adalah 4/6, 6/9, dan yang terakhir 8/12. Jika diminta lagi tentukan 5 pecahan senilai dari 2/3. Maka yang perlu diubah hanya bilangan pengalinya saja. Tinggal kita tambah lagi. Ketika sudah dikali 4, lanjut kali 5, kali 6, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Mudah bukan? Oke, baik, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu cara membandingkan pecahan.
membandingkan pecahan. Oke. Nah, untuk membandingkan dua buah pecahan, maka kita perlu yang namanya simbol perbandingan. Simbol perbandingan. Nah, yang mana yang dimaksud simbol perbandingan? Jadi simbol perbandingan itu ada 3. Yang pertama, lebih dari. Kemudian yang kedua, kurang dari. Dan yang ketiga, sama dengan. Oke. Bagaimana cara membandingkan dua buah pecahan? Jadi untuk membandingkan dua buah pecahan kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara yang pertama dengan mencari pecahan senilai. Mencari pecahan senilai. Nah, tadi sudah kita bahas kan cara mencari pecahan senilai. Oke, langsung saja ke contoh ya. Misalkan bandingkan pecahan 2/3 dengan 3/5. Nah, apakah 2/3 ini lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pecahan 3/5? Nah, untuk mencari pecahan senilai, jadi kedua pecahan ini kita cari pecahan senilainya. Kita mulai dari pecahan 2/3. Nah, cara mencari pecahan senilai, pembilang dan penyebut dikali dengan nilai yang sama. Kita kali mulai dari nilai angka 2 ya, secara berurut. Oke, ketika 2 dikali 2 hasilnya 4. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian kita tambahkan lagi pengalinya. Tadi udah dikali 2, sekarang dikali 3. 2 dikali 3, 6. Karena di atas dikali 3, maka di bawah juga dikali 3. 3 dikali 3, 9. Oke, selanjutnya kita kali 4. 2 dikali 4, 8. Kemudian 3 dikali 4, 12. Selanjutnya kita kali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 dikali 6 sama dengan 18. Begitupun ketika kita ingin melanjutkannya ya. Dikali secara berurut. Selanjutnya kita ke pecahan 3/5. 3/5. Kita kali mulai dari angka 2 ya secara berurut. Kita kali 2. 3 kali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Kemudian kita kali 3. 3 dikali 3, 9. 5 dikali 3, 15. Selanjutnya 3 dikali 4, 12. 5 dikali 4, 20. Selanjutnya 3 dikali 5, 15. 5 dikali 5, 25. Begitupun seterusnya kalau kita ingin melanjutkan. Nah, sampai kapan kita akan mencari pecahan senilai dari kedua pecahan ini? Sampai kita menemukan kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Nah, sekarang kita lihat masing-masing pecahan senilai dari 2/3 dengan 3/5. Ada nggak penyebut yang nilainya sama? Oke, 2/3 kita cek. Oh, di sini ada 15. Di sini juga ada penyebut 15. Maka sekarang kita tulis. Untuk pecahan 2/3 ada 10/15 dan untuk pecahan 3/5 ada 9/15. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu 15 dan 15, sekarang kita tinggal membandingkan pembilangnya. Nah, sekarang kita lihat 10 dan 9. Simbol perbandingan mana yang tepat digunakan untuk kedua pecahan tersebut? Apakah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan? Oh, ternyata angka 10 ini lebih dari angka 9. Maka kita gunakan simbol perbandingan lebih dari. Sehingga pecahan 2/3 lebih dari pecahan 3/5. Mudah bukan? Oke, itu cara yang pertama ya. Sekarang kita cara yang kedua.
Nah, mencari pecahan senilai untuk yang kedua ini kita bisa menggunakan cara mencari KPK penyebut. Mencari KPK penyebut. Oke, kita pakai contoh yang di atas ya, 2/3 dengan 3/5. Nah, bagaimana cara mencari KPK penyebut kedua pecahan? Nah, cara mudahnya seperti ini. Pecahan yang pertama yaitu 2/3 kita kali dengan penyebut pecahan kedua. Dan pecahan yang kedua 3/5 kita kali dengan penyebut pecahan pertama. Jadi langsung saja 2/3 kita kali dengan penyebut pecahan kedua dikali 5. Oke, karena di atas dikali 5 maka di bawah juga dikali 5. 2 kali 5 10. 3 dikali 5 15. Oke. Nah, sekarang kita ke pecahan yang kedua yaitu 3/5. Nah, 3/5 atau pecahan kedua ini kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. 3/5 kita kali berapa penyebut pecahan pertama? 3. Oke, kita kali 3 karena di atas dikali 3 maka di bawah juga dikali 3. Sehingga 3 dikali 3 9, 5 dikali 3 15. Oke. Pecahan 2/3 dan 3/5 sekarang sudah memiliki penyebut yang sama, yang artinya 15 ini merupakan KPK dari 3 dan 5. Sehingga 10/15 dan 9/15. Nah, tinggal kita bandingkan pembilangnya 10 dan 9. 10 lebih dari 9, maka pecahan 2/3 lebih dari pecahan 3/5. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang untuk cara yang terakhir ini cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah yaitu dengan dikali silang. Dikali silang. Oke, jadi kita pakai contoh yang di atas ya. 2/3 dengan 3/5. Nah, maksudnya apa dikali silang? Jadi, pembilang pecahan pertama kita kali dengan penyebut pecahan kedua. Dan pembilang pecahan kedua kita kali dengan penyebut pecahan pertama. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, 10 dan 9 tinggal kita bandingkan. 10 pastinya lebih dari 9. Maka pecahan 2/3 lebih dari pecahan 3/5. Mudah bukan? Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi yang ketiga yaitu mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan kita bisa menggunakan perbandingan pecahan dengan cara yang kedua yaitu mencari KPK dari penyebut pecahan. Misalnya ya, langsung saja ke contoh. Misalnya urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Oke, jadi misalkan urutkanlah pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Pecahannya 2/3, 3/7, 1/2. Oke, jadi kita mau bandingkan nih dari pecahan yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, caranya dengan mencari KPK dari masing-masing penyebut. Jadi kita kerjakan pecahannya satu per satu. Nah, kita mulai dari pecahan 2/3. Untuk memperoleh KPK dari penyebut-penyebut pecahan ini, kita bisa mengalihkan semua penyebutnya. Nah, untuk pecahan 2/3 kita kalikan semua penyebutnya yaitu 3 kali 7 kali 2. Nah, karena di sini sudah 3, tinggal kita kali 7 kemudian dikali 2. Nah, semua penyebut dikalikan ya. Nah, karena yang di atas di bawah penyebutnya dikali 7 dan dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 7 dan dikali
Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung. 2 dikali 7, 14. Kemudian dikali 2, 28. Nah, selanjutnya 3 dikali 7, 21. Dikali 2, 42. Oke, nah pecahan pertama sudah. Sekarang kita ke pecahan kedua, yaitu 3/7. Jadi caranya sama, kita kalikan semua penyebutnya. Kita tulis 3/7 dikali. Nah, karena sudah 7 tinggal dikali 3 dan dikali 2. Berarti dikali 3 dikali 2. Karena di bawah atau penyebutnya dikali 3 dan dikali 2, maka di atas atau pembilangnya juga dikali 3 dikali 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 3 dikali 3, 9 dikali 2, 18 per. Nah, kita lihat di sini kan penyebutnya sama nih. 372. 372 berarti pasti hasil dari penyebutnya sama, 42. Nah, sekarang kita ke pecahan yang ketiga, yaitu 1/2. Kita tulis 1/2, kita kali semua penyebutnya. 2 dikali 7 dikali 3. Karena di sini sudah 1/2, tinggal kita kali 7. Kemudian kita kali 3. Karena di bawah dikali 7 dikali 3, maka di atas juga dikali 7 dikali 3. Tinggal kita hitung. 1 dikali 7, 7 dikali 3, 21 per. Pasti penyebutnya semua sama, yaitu 42. Nah, karena semua penyebutnya sama, 42, tinggal kita lihat pembilangnya. Kita bandingkan. Kemudian kita urutkan mana yang paling kecil, kemudian ke terbesar. Karena, karena soalnya minta yang terkecil ke terbesar. Kita lihat, oh di sini yang paling terkecil ini nih. 18/42, yaitu pecahan 3/7. Selanjutnya, pecahan 1/2, yaitu 21/42. Dan yang ketiga yang paling besar adalah 28/42, yaitu pecahan 2/3. Sehingga ketika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, pecahannya menjadi 3/7, kemudian 1/2, dan yang paling besar adalah 2/3. Mudah bukan? Nah, begitupun kalau misalnya dia minta diurutkan dari terbesar ke terkecil. Caranya sama ya, tinggal kita cari penyebut dari kita cari KPK dari masing-masing penyebutnya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, bagaimana kalau ada cara lain, Bah? Nah, itu cara mengurutkan pecahan yang pertama. Nah, di sini Ustazah mau mengajarkan cara mengurutkan pecahan dengan cara lain ya. Oke, ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua bagaimana? Oke, kita misalkan pakai pecahan yang ini lagi ya. Contohnya 2/3, 3/7, dan 1/2. Mau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Cara yang kedua tinggal kita bagi. Nah, seperti yang Ustazah sudah katakan bahwa pecahan itu merupakan nama lain dari pembagian. Jadi, pecahan 2/3 itu sama halnya 2 dibagi 3. 3/7 itu 3 dibagi 7. Dan 1/2 itu 1 dibagi 2. Jadi tinggal kita bagi. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3. Nah, kita bagi 2 dibagi 3. Karena 2 tidak bisa bagi 3, maka kita tambahkan 0 di belakang 2. Kemudian hasilnya kita tambahkan 0, jadi 20 dibagi 3 tidak bisa, maka kita cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 20, yaitu 6. 6 dikali 3, 18. Oke, turun. Kita kurang. 20 kurang 18, 2. Karena 2 tidak bisa kita bagi 3, kita tambah 0 lagi. Jadi 20 dibagi 3 tidak bisa, maka kita cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 20. 6. Turun 18.
kita kurang 2. Oke, jadi nampaknya untuk 2 bagi 3 ini akan terus berlangsung 20 kurang 18 sampai tak terhingga. Maka kita cukupkan dengan menuliskan 2 angka di belakang koma. Kemudian kita beri tanda titik 3 yang artinya pecahan ini masih berlanjut, tidak akan habis. Nah, selanjutnya berarti 2/3 ini 0,66. Selanjutnya kita ke pecahan kedua. Kita bagi 3 bagi 7. Oke, 3 bagi 7 tidak bisa. Kita tambahkan 0 di sini di belakang 3. Hasilnya kita tambahkan 0, 30 dibagi 7 tidak bisa. Maka kita cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 30. Berapa dikali 7 hasilnya mendekati 30? Oh, 4 dikali 7. 4 dikali 7 hasilnya 28. Oke, kita kurang 30 dikurang 28 hasilnya 2. 2 dibagi 7 tidak bisa, kita tambahkan 0. 20 dibagi 7 tidak bisa, maka cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 20. Oh, 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke, turun 6. 20 kurang 14, 6. 6 tidak bisa kita bagi 7. Berarti kita tambahkan 0 lagi. Cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 60. Oke, jadi berapa dikali 7 hasilnya mendekati 60. 8 dikali 7 ya. 8 dikali 7 hasilnya 56. Kurang, turun 4. Oh, ternyata masih berlanjut. Kita cukupkan sampai di sini. Berarti 3 dibagi 7 0,42. Bisa kita tulis 2 angka di belakang koma ya. Selanjutnya kita ke pecahan yang ketiga, yaitu 1/2. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tambah 0. Hasilnya kita tambahkan 0, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 dikurang 10, 0. Maka pecahan 1/2 nilainya 0,5. Jadi sekarang tinggal kita lihat yang mana yang paling kecil hasilnya. Oke, kita lihat di sini 0,6. Di sini 0,4. Di sini 0,5. Berarti yang paling kecil adalah ini ya, 0,4. Kemudian ini 0,5 dan selanjutnya 0,6. Berarti pecahan yang paling terkecil adalah 3/7 atau 3 bagi 7. Selanjutnya 1/2 atau 1 dibagi 2. Dan yang terakhir adalah 2/3 atau 2 dibagi 3. Oke, sama bukan yang di atas tadi? 3/7, 3/7, 1/2, 1/2, 2/3, 2/3. Sama. Jadi anak-anak Ustazah tinggal milih cara mana yang menurut kalian mudah. Oke, matematika mudah bukan? Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu menyederhanakan pecahan. Jadi apa itu menyederhanakan pecahan? Maksud dari menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Oke, jadi menyederhanakan pecahan maksudnya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan nilai yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke, jadi membagi pembilang dan penyebut dengan nilai yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, langsung kita masuk ke contoh ya. Sederhanakanlah pecahan 8/9.
10. Oke, jadi sekali lagi Ustazah ulangi, cara menyederhanakan pecahan yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan nilai yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, coba kita mulai dengan 8/10. Oke, kita tulis 8/10. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan nilai yang sama. Kita cari bilangan yang bisa dibagi oleh 8, bisa juga dibagi oleh 10. Kita coba dari 2. 8 dibagi 2, hasilnya 4. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Jadi, pecahan sederhana dari 8/10 adalah 4/5. Sekarang kita lihat 4/5 bisa nggak dibagi lagi dengan nilai yang sama. 4 bisa dibagi 2, nggak bisa. 5 bisa dibagi 2, nggak bisa. Oh, berarti 2 nggak bisa. Dibagi 3 juga tidak bisa, dibagi 4 tidak bisa, dan dibagi 5 juga tidak bisa. Berarti pecahan sederhana dari 8/10 adalah 4/5 karena 4/5 ini tidak bisa lagi dibagi dengan nilai yang sama. Jadi ini adalah pecahan sederhana dari 8/10. Oke, Ustazah kasih contoh lagi. Pecahan sederhana dari 6/24. Oke. Sekarang kita lihat 6/24. Bilangan yang bisa dibagi 6 bisa juga dibagi 24. Kita coba dari angka 2. Bisa nggak dibagi 2? 6 dibagi 2 hasilnya 3. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Oh, bisa. Berarti ketika dibagi 2 hasilnya 3/12. Tapi kita lihat 3/12 ini masih bisa nggak dibagi dengan nilai yang sama? Dibagi 2 tidak bisa. Karena 3 tidak bisa dibagi 2. Sekarang kita bagi 3. 3/12. Kita bagi 3. Dibagi 3. Lihat di bawah juga dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Berarti 1/4. Kita lihat 1/4 bisa nggak ya dibagi dengan nilai yang sama lagi? Pastinya sudah tidak bisa karena yang ini hasilnya sudah 1. Maka pecahan sederhana dari 6/24 adalah 1/4. Bukan 3/2 ya. Kenapa bukan 3/2? Karena 3/2 ini masih bisa lagi dibagi dengan nilai yang sama. Nah, sehingga menghasilkan 1/4. Kan dari awal Ustazah sudah bilang bahwa untuk mencari atau menentukan pecahan yang paling sederhana, pembilang dan penyebut dibagi dengan nilai yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Karena pecahan ini tidak bisa dibagi lagi, maka 1/4 adalah pecahan sederhana dari 6/24. Oke, sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Matematika mudah bukan? Oke, baik anak-anak Ustazah. Sekarang kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu pecahan dan desimal. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal dan cara mengubah desimal menjadi pecahan? Oke, jadi yang pertama mengubah pecahan ke desimal. Oke, jadi langsung saja ke contoh. Misalnya, ubahlah pecahan tersebut ke dalam bentuk desimal 3/5. Nah, untuk mengubah pecahan desimal 3/5, kita bisa langsung saja membagi 3 dibagi 5. Kan tadi Ustazah sudah bilang bahwa pecahan itu merupakan nama lain atau sebutan lain dari pembagian. 3/5 artinya 3 dibagi 5.
Jadi pembilang dibagi penyebut ya, bukan penyebut dibagi pembilang. Jadi 3/5 itu sama dengan 3 bagi 5. Nah, tinggal kita bagi. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang 3. Hasilnya kita tambahkan 0, kemudian 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya 30. 30 dikurang 30 hasilnya 0. Berarti 3 dibagi 5 hasilnya 0,6. Mudah bukan? Jadi untuk mengubah pecahan ke desimal tinggal kita bagi saja. Pembilang dibagi penyebut. Oke. Jadi misalnya contoh satu lagi ya. 3/7. Oke, 3/7 itu sama halnya 3 dibagi 7. Tinggal kita hitung. 3 dibagi 7. 3 dibagi 7 tidak bisa, kita tambahkan 0. Di atasnya kita tambahkan 0, oke. Nah, 30 dibagi 7 tidak bisa, maka cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 30. Tentunya 4 dikali 7 hasilnya 28. Oke, kita kurangkan. 30 dikurang 28 hasilnya 2. Nah, 2 dibagi 7 tidak bisa, kita tambahkan 0. 20 dibagi 7 tidak bisa juga, maka cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 20, tetapi tidak boleh lebih dari 20. Nah, kita cari 2. 2 dikali 7 hasilnya 14. Kita kurangkan. 20 dikurang 14 hasilnya 6. 6 gak bisa dibagi 7, maka kita pakai atau tambahkan 0. Jadi begitu seterusnya ya. Maka hasil dari 3 dibagi 7 adalah 0,42. 42 sekian. Oke, jadi mudah ya cara mengubah pecahan menjadi desimal. Tinggal kita bagi. Ingat, pembilang dibagi penyebut, bukan penyebut dibagi pembilang. Oke. Nah, baik selanjutnya desimal ke pecahan. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan? Jadi yang perlu kita ketahui bahwa mengubah desimal ke pecahan itu, maka penyebutnya berkelipatan 10. Penyebut pecahan tersebut berkelipatan 10. Oke, jadi penyebutnya kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke. Nah, langsung saja masuk ke contoh ya. Misalnya, ubahlah bilangan desimal berikut menjadi pecahan 0,3. Oke, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana penyebutnya kelipatan 10? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa bilangan desimal tersebut memiliki penyebut 10? Dengan cara melihat angka di belakang koma. Ketika dia angka di belakang komanya 1, maka kelipatannya penyebutnya 10. Ketika dia angka di belakang koma ada 2, maka penyebutnya 100. Ketika angka di belakang komanya ada 3, maka penyebutnya 1000 dan seterusnya. Sekarang kita lihat 0,3. Ini ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya pasti 10. Nah, pembilangnya bagaimana? Pembilangnya tentu saja 3. Nah, jadi angka di belakang koma. Nah, angka di depan koma bisa masuk ke pembilang ketika dia angkanya lebih dari 0. Jadi bukan 0. Tapi ketika angka di depan koma 0, dia tidak masuk dalam
bilang. Berarti 0,3 ketika kita ubah ke pecahan, maka pecahannya adalah 3/10. Oke, nah sekarang 1,5. Ubahlah bilangan desimal berikut menjadi pecahan. Oke, sekarang kita lihat. Ada berapa angka di belakang koma? Hanya ada 1, maka penyebutnya pastilah 10. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Sekarang kita lihat. Angka di depan koma ini bukan 0, maka 1 ini masuk sebagai pembilang. Jadi pembilangnya adalah 1 dan 5 atau 15. Tinggal kita hilangkan komanya. Jadi 1,5 ketika diubah ke dalam bentuk pecahan, pecahannya menjadi 15/10. Nah, bagaimana ketika dia misalnya pecahannya seperti ini? 2,56. Nah, ubahlah bilangan desimal berikut ke dalam bentuk pecahan. Oke, sekarang kita lihat. Untuk penyebutnya ya, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2. Oh, ada 2 angka di belakang koma. Karena dia 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Oke. Nah, sekarang pembilangnya ada berapa? Kita lihat angka depan koma 0 atau bukan. Karena angka di depan koma bukan 0, yaitu 2, maka pembilangnya kita masukkan semua, yaitu 2, 5, 6. Kita hilangkan komanya. Jadi pecahannya 256/100. Nah, yang perlu anak-anak ustazah ketahui bahwa pecahan yang berpenyebut 100 disebut juga persen. Disebut juga persen. Nah, adapun simbol persen 0/0. Oke, jadi pecahan yang berpenyebut 100 disebut juga persen. Oke, sampai di sini paham? Insya Allah paham ya anak-anak ustazah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya pecahannya 2,105. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita tentukan dulu penyebutnya. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, 3. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Jadi per 1000. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya berapa. Nah, karena dia angka di depan koma bukan 0, maka kita tulis semua angka ini menjadi pembilang dengan cara nolnya dihilangkan. Jadi 2105/1000. Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Oke, baik, cukup sekian materi ringkasan pecahan dari ustazah. Semoga bisa dipahami. Besok kita sudah melaksanakan PH matematika. Semoga semua anak-anak ustazah dapat nilai yang memuaskan. Amin, Allahumma amin. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.